Astral traveling. Astral projection traveling. Iya. Oke. Ya, kita ketemu lagi Pak Willy di waktu dan tema yang berbeda. Nah, ini saya kan dipanggil dan sama Dery dan kawan-kawan, dan saya ini penasaran soal perjalanan waktu. Yang mau saya tanyakan tadi saya ada dengar quantum apa? Quantum realm. Bisa tolong dijelasin nggak ya apa itu quantum realm? Jadi quantum realm itu kita ini di bawah alam tidak sadar untuk travel ke situ, jalan ke situ. Maksud Pak Willy koma? Bisa jadi, koma juga bisa. Oh, jadi orang koma perjalanan waktunya lebih dekat, Lebih dekat ya. Oke. Itu biasanya maju apa mundur? Maksudnya waktunya? Wah, susah di ini. Jadi kemana-mana ya? Kebanyakan sih pada maju, bukan mundur. Kebanyakan maju. Jadi orang koma itu ke masa depan. Ke depan. Kalau orang mati ke depannya lagi. Surga. Oh, dimensi berbeda dong. Loh, ya kan nanya. Loh, enggak. Kalau koma kan antara hidup dan mati. Dia ke masa depan. Kalau orang meninggal itu dia ke dimensinya bukan ke waktu. Waktu dimensi. Jadi tuh dia astral traveling. Apa? Astral traveling. Astral projection traveling. Iya. Oke. Iya. Kalau si Jeffrey itu quantum reality. Apa? Quantum reality. Si Javier. Sorry. Javier. Oke. Quantum reality. Jadi tuh dia di bawah masa depan, tapi di versi ini mirror world, kaca. Emang dia beneran di 2027, tapi dia tuh dibawa ke ini ya, mirror world, dunia kaca. 2027. Sebelumnya Pak Willy ini barusan sebut 2027. Sudah pernah ke situ? Tahun itu? Pernah. Indonesia masih ada? Gua nggak tahu. Lu di mana? Nggak tahu. Anon. Nggak tahu dulu di negara mana. Cuman tahunnya sih. Ya, gue masuk ke mall. Mall berarti peradaban ini, bukan hutan ya? Peradaban. Berarti udah maju nih negara. Maju. Bahasanya? Peradaban. Maksudnya? Bahasanya orang-orang situ menggunakan bahasa apa? Inggris kah? Indonesia? Orangnya ada. Udah pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa ada, Inggris. tapi sedikit. Ras apa yang Pak Willy lihat? Asia, Afrika, Western? Asia. Campur sih, ada orang Mesir, orang Melayu. Kalau nggak di Singapura, di Hong Kong Pak Willy. Iya, kemungkinan. Ada itu, ada orang Asianya, ada bulenya, ada kemungkinan. Kalau nggak di Singapura, di Hong Kong. Tapi gue nggak lama di situ. Nggak lama. Jadi sekilas saja. Sekilas. Gara-gara di belakang itu tiba-tiba security. Satpam? Bukan satpam itu. Jadi itu seragam. Oh, itu kayak intercop gitu ya? Intercop ya. Timecop. Gitu. Jadi itu. Jadi yang nggak boleh orang ngejelajah sembarangan. Iya. Kayak orang kan kalau mau ke Gunung Bromo ada penjaganya, nggak boleh naik ke Gunung Bromo sembarangan, kayak gitu kan? Iya. Oh, jadi ada penjaganya di tiap tahun. Itu penjaganya di tiap tahun atau random sih? Random. Soalnya kalau ke tahun berapa penjaganya lain lagi? Lain lagi itu. Jadi tuh time travel itu kan nggak segampang itu. Jadi kita nggak bisa masuk seenak keluar masuk gitu. Jadi ibaratnya tuh tanpa pengalaman dan tanpa skill. Oh bukan, sama izin. Tanpa izin. Tapi sebelum punya izin kan harus koma dulu dong. Susah sih dijelasin sih. Jadi katanya koma bisa ke perjalanan waktu. Bukan, sebenarnya keadaan kita nggak nyadar lah. Oh, keadaan nggak nyadar. Soalnya kalau koma itu kemungkinan lebih cepat ke situ. Lebih cepat. Beda sama orang yang... Pokoknya ini bukan hanya koma, keadaan tidak sadar, quantum realm. Saya pun masih kaku nih nyebutnya. Quantum realm sama multiverse. Ada satu lagi lucid dream. Lucid dream itu, jadi kita pas lagi keadaan yang nyadar, kita bisa kontrol keadaan itu. Cuman beda kontrolnya nggak bisa.
Pak Willy udah bisa tiga-tiganya tuh. Lucid Dream pernah, cuman gua ngeri juga sih. Jadi yang kemarin pakai Quantum apa Lucid? Quantum belum. Quantum. Soalnya kita nggak bisa rubah apa yang Pokoknya keadaan tidak udah sadar di set aja gitu, udah di set. dibawa ke Oh, iya. masa yang random gitu. Random ya, random. Nggak bisa lo. Pernah mundur? Pernah. Zaman apa? Dinasti Cina zaman dulu. Kerajaan Sebelum ada negara Cina dong berarti. belum ada. Sebelum ada Mao Zedong jauh gitu. Jauh. Itu sekitar 600 sampai 600 abad-abad itu. Oke. Saya sebenarnya ada paham, tapi saya takut mengutarakannya gitu loh. Berarti saya rasa di Indonesia ini banyak yang ingin seperti Pak Willy. Makanya mereka membeli sesuatu yang tidak menyadarkan diri. Apa tuh kira-kira? Obat tidur. Artis siapa? Saya nggak mau sebut nama artis, cuman kayaknya artis ada yang beli begituan, jangan-jangan buat ini lagi. Quantum Realm. Apa tuh? Yang main Batman ya? Apa namanya? Heath Ledger. Ya banyak lah, semua artis dunia lokal pun jangan-jangan. Sih mereka buat nenangin diri aja sih. Oh, buat tenangin diri, tapi itu bisa jadi pembelaan nanti kalau ketangkep. Iya, nah juga sih. Quantum Realm ya? Quantum Realm, Multiverse terus Lucid Dream. Banyak banget sih ada itu kan Einstein, gue percaya teori Einstein. Teori Einstein. Iya. Yang E sama dengan MC kuadrat atau Iya. dark teorinya? Dua-duanya. INE. Iya. Iya. Saya setuju Pak Willy mecahin itu INE. Karena saya rasa sih time travel harusnya udah memecahkan semua ya. Cuman Pak Willy belum nih. Belum. Harus lebih dikaji lagi nih, kenapa belum? Makanya mungkin nggak bisa mundur. Sampai maksudnya nggak bisa milih. Nggak bisa milih itu kan. Iya, jadi Emang kan udah di-set. random. Sudah di set. Cuman anehnya begitu nih, Mike. Pas gua ke situ, dia tahu nama gua. Tahunnya juga tahu. Dari tahun berapa gitu. Iya, dia ada pendaftarannya. Gua mau lihat nggak dikasih. Oh, Itu ini langsung pendaftaran. disebut Willy dari 2021. Iya. Cuman itu gini loh. Pendaftaran itu ada namanya, mukanya, tahunnya, lahirnya, tahun itu lengkap. Lengkap. Iya, iya, iya. Itu bule ini tuh punya database. Oh, bule? Bule. Iya. Waktu gua ke Beijing itu 2300. Tapi itu tahun berapa? 2300. 2300 dari 21. Salura yang megang data. 2300. Enggak, dia kayak semacam kayak bukan tour guide sih. Dia kayak megang database gitu. Oh, kayak film-film itu, film-film silat yang kalau orangnya mati ada buku besar gitu. Kamu lahir tahun berapa? Mati Iya, tahun mirip-mirip berapa. gitu, tapi di masa depan. Kayak ini ya, film Star Trek lah. Film Star Trek, lebih ke Star Trek sih. Bukan Star Trek nggak ada buku-buku begitu. Wah, ada Star Trek yang jadul ya, tahun 90-an ya. Jadi itu kayak buku saya kayak kurang database. pengalaman kalau itu. Mungkin Pak Billy lebih bisa ngejelasin. Database. Itu zamannya tahun berapa itu? Base serang sama ini nih, Cyborg. Apa? Serangan nama keras Cyborg. Yang nanti ke depannya bakalan ada. Oh, maksudnya nanti zaman depan ada cyborg. Iya, jadi jarang manusia. Jarang manusia. Jadi kayak tubuh kita ini separuh mesin. Nah, jadi kita tuh artificial AI itu kan kita manusia kembangin. Nanti lama-lama mereka bisa program sendiri, punya rasa sendiri, logik sendiri lah. Oh, berkembang lah ya. Mereka tuh berkembang sendiri. Mereka punya logik sendiri. Jadi kayak mirip kayak manusia gitu. Soalnya saking teknologi berkembang, nanti muncul ini synthetic human, manusia sintetis. Jadi dibuat mulai dari jantung apa gitu dibuat. Udah Itu ada. buatan, tapi hidup. Hidup. Dia kayak mesin ini, Mas. Nah, jadi manusia itu bisa time travel juga? bisa. Bisa. Cuman kalau di situ pas gue lihat di 2300 itu dibatasin, Mas. Jadi dibatasin. Jadi kita nggak bisa keluar masuk gitu. Pasti ada CCTV-nya di mana-mana. Di kelihatan sih, misalkan pakai pakaiannya dia pakaian. Emang zaman 2300 CCTV masih berbentuk CCTV? Enggak. Gue tahu ini kan Google apa tuh yang berbicara Google Home. Google Home ya, Google Home. Google Home. Itu terbang-terbang melayang kayak droid kayak apa namanya itu? Aduh, yang ada remote-nya apa namanya itu? Drone.
drone ya, kayak drone. Oke. Itu tuh dia bisa lihat, nah dia lihat gitu ada matanya. Oh. Dia lihat itu. Jadi lu mau kemana-mana tuh udah dicatat. Makanya kan pas gue masuk itu kan udah dicatat sama security. Gue mau bawa kabur kayak telekomunikator, apalagi tuh kayak apa tuh, kayak pokoknya peralatan itu lah gitu. Gue ditahan. Jadi itu buat gue di ini, apa yang gue ambil di sini di reset lagi, balik lagi ke tempat ini. Lu secara nggak sadar ambil, tapi Berasa kalau lu misalkan itu bawa pulang, nanti di rumah lu bakal ada misalkan. iya, gue pikirnya begitu. Gue mau bawa Tapi bukti, ternyata lu nggak bisa Nggak bisa. dapetin bukti itu. nggak bisa. Gue di tempat ini di reset terus, dibalik tempat yang sama. Gue lari ke sini ke situ kan, terus gue balik lagi ke sini nih, tempat yang sama. Padahal itu udah tinggal dikit lagi sih gue masuk ke portal yang itu tuh, yang neutralize itu udah pencet jebret gitu kan. Jadi tuh lo lupa ingetan, bikin lupa. Jadi apa Jadi yang lo lihat kalau- itu, Ini barusan lu ingat. soalnya gue ada photographic memory. Gue sempat berontak gini loh. Gitu kan. Jadi kan pas gue begini, ya serem dong, lo mau dikasih suntikan begini kan. Pas jalan menusuk gue udah begini. Tunggu, neutralizer bukannya cahaya. Ada dua. Pertama kali gue disuntik, kedua kali dipakai ini cahaya. Oh. Jadi untungnya gue masih fotokan. Pokoknya serpian serpian kayak ikan gitu. Tapi gue bisa mulai ingat-ingat lagi gitu. Emang kalau orang bagusnya ada orang kalau ada photographic memory, lu pakai neutralizer tetap aja bisa dapat lagi tuh. Itu apa, sorry, photographic memory. Iya. Semua manusia punya nggak? Apa itu dari DNA aja, tertentu aja? Mungkin Jadi lu Mungkin, ya, pantas bukan. aja lu dipilih jadi time travel ya. cuman anehnya tuh gue disuruh ini, dikasih microchip tahun 2000 berapa ya, pokoknya sebelum 2300 lah. Pasti gue disuruh kabur, microchip, kunci, data USB. Sorry, gue kan time travel ya, gue masih bingung, tapi bukannya bingung banget. Kalau yang dibahas di film Back to Future itu benar nggak sih sebenarnya, mesti pakai listrik, mesti pakai mobil balap? Oh, kalau di dunia sih kan begini, makin kita cepat dibawa kendaraan, semakin cepat kita pindah ke depan. Waduh, Have on the flash lah contohnya, itu benar teori, wah, Rossi nyolong start. masuk akal itu. Iya, makanya orang pengen jadi pembalap ya, biar kan bisa pindah waktu ya. Itu ada berapa pembalap pernah kejadian kayak Rossi, mereka lihat kayak ini, pasti semakin kencang dilihat, sekitar dia udah beda. Pernah masuk kan di TV itu, semakin dia cepet naik, sekitarnya tuh udah berubah. Oh iya, semakin cepat, jadi pandangannya berubah ya. Nggak, dilihat ke samping itu udah bukan tempat itu lagi, yang tempat ini banget. Mulai dikit-dikit ada gambaran itu, mulai berubah dikit. Oh Itu iya bisa. iya. Saya nggak bisa jelasin itu apa, cuman Itu gue juga nggak jelasin nih, kenapa jadi gitu. iya. Bisa Jadi juga. untuk pembalap kalau kecepatan 300, kalian naik motor, naik mobil, nanti keadaan sekeliling kalian berubah. Coba. Jadi tadinya ada pohon, nggak ada pohon, langsung laut ya. Oh gimana sih? Muhammad. Oh bukan. Jadi itu, kemarin di lu pasti lihatnya gambar kecepatan, tapi lama-lama berubah itu sekitarnya. Oh iya. Kita- Apa itu mungkin tikuan mata nggak? Nggak. Bukan. Bukan. Itu gue percaya itu teori Einstein ada. Dan itu per 0 per berapa second itu udah waktu udah berubah tuh Waktu bagi udah mereka. berubah. Iya. Tapi mereka kalau kita ngelihat masih tetap balapan. Itu balapan nggak? Tapi mereka di dunia lain. Enggak, maksudnya dia lihat serpian-serpian udah Oh. berubah. Nggak semuanya langsung itu. Orang juga mau, Mike, kalau mau lihat ke depan. Nanti kalau kalian mau menjelajah kayak Pak Billy, mesti punya Lamborghini. Apalagi yang lebih cepat, Lanjut. Bentley GT, Ferrari. Kan orang-orang kayak pengen menjelajah waktu ya. Lamborghini, Ferrari, apalagi ya mobil-mobil tercepat di dunia. Nah, sebenarnya gini, Mike, emang sih kadang-kadang konyol, cuman benar sih kalau kita bisa kecepatan dari Ingat, nggak boleh bilang konyol. Pengetahuan alam itu
pasti. Iya Dan pasti. ini pasti. Soalnya banyak orang nggak percaya sama gitu. Pas teori Einstein banyak bilang kan, Einstein dibilang gila, Iya. Einstein dibilang gila, Gila. tapi akhirnya kan dapat Nobel. dapat Nobel. Ya. Ternyata apa yang teori dia ternyata benar. Diakuin setelah berapa tahun kemudian. Pak Willy terinspirasi Einstein. Iya dong. Oh iya benar. Pak Willy emang dibilang gila juga. Sempat dibilang gila. Udah dapat Benar Nobel. aja. Enggak. Iya belum. Enggak dapat Nobel. Enggak. Oh, beda sama Kok gue sih jujur aja. Gue sempat dibilang gila. Lama-lama orang. Lama juga ngomong kita ya. Ah. Ya berarti Pak Willy harus dapat Nobel. Baru orang percaya. Nah, gimana caranya dapat Nobel? Udah tahu. Nobel itu kan suatu pengakuan ya, Penghargaan, iya. penghargaan ya, istilahnya kayak piala gitu ya. Iya. Emang Berarti banyak orang suruh Pak Dery cari ngomong di Senen. akal. Masih orang pikir nih orang ngomong apa sih gitu. Mhm. Banyak orang. Bahkan 100% banyak orang pada bilang itu 90% lah. Nggak apa-apa. Yang penting Pak Willy yakin kalau Soalnya kita waktu itu Iya. bisa berubah dengan kecepatan atau dalam keadaan tidak sadar. Dan Jadinya ada. tadi apa quantum rim ya? Kontrol dulu. Di sini kita di duniawi belajar ini kuantum fisika kuantum. Eksperimennya ada quantum eksperimen ada dulu ada di Chicago. Oke. Sekarang yang itu saya udah jelas. Tapi kalau diri ketemu diri pernah nggak? Pernah. Pak Willy ketemu yang Pak Willy di masa lalu atau masa depan? Masa depan. Udah pokoknya udah. Tahun berapa tuh? Gue nggak bisa lihat tahunnya. Gue juga lihat versi gue yang kedepannya tuh udah pokoknya beda sih. Pakaiannya beda, Karena beda. lebih canggih lah dunia ya. Lebih canggih lah. Pokoknya itu di kafe sih. Kayak Starbucks itu. Terus gue nanya, ini Starbucks tapi bukan. Lu ngobrol sama Ngobrol. diri lu? Ngobrol sama ke depan. Jadi tuh begini dia bilang, "Wah, ngapain lu di sini di kafe mulu," katanya. Gue lagi gila. Gue nggak kaget tuh lah. Gue sampai bengong gini. Versi gue tuh beda loh. Lebih gimana? Badannya secara fisik beda atau gimana? Pakaiannya beda. Pakaiannya beda terus Pokoknya lebih keren lah ya. Lebih keren lah udah. Pokoknya gue udah dapet something lah gitu. Gue nanya, lu bisa apa gitu? Dia bilang nggak, dia nggak ngomong. Dia nggak mau ngomong. Oh, Dia kalau nggak ngasih tahu nanti Pak Willy Oh, ngikutin. Jadi Nanti gua- kalau ngikutin masa depannya kacau. ngomong. Iya. Jadi Pak Willy harus nemuin sendiri. Namanya sendiri dia ngomong sendiri. Itu gue nggak bohong. Sebenarnya sih gampang ditebak, dia bisnis apa? Jadi YouTuber kali ya? Nggak tahu juga sih, gue susah. Susah ya? Bisa itu bener. Ada beberapa hal gue nggak bisa cerita sih. Soalnya nanti kalau gue ngomong ke orang nanti berubah. Oh ya udah jangan. Kalau itu penting untuk kehidupan lu, Iya. jangan diceritain. Kalau kehidupan yang ke depannya itu boleh gitu. Menurut Pak Willy di masa depan ini dunia berperang nggak sih? Perang nanti. Tahun AI. Oh, Tahun Rise AI. of Machine. Iya. Oke. Emang sih banyak orang bilang ini temenan. Ya bilang gini loh. Orang bilang ini sih bullshit ya. Ini cuma lo gue banyak dibilang sama temen gue juga lo kebanyakan nonton film sci-fi gitu. Perangnya ini dimenangkan oleh siapa? Awalnya seri. Sorry. Awalnya manusia. Oh, gitu. Awalnya manusia kalah. Tapi manusia itu gue ketemu manusia yang dari 2090 ke depan ngambil kayak semacam kayak device balik lagi. Tapi telat dia ditangkap sama Oke. Time Cop. Orang time travel itu sebenarnya punya tugas, iya kan? Iya. Kayak ya nggak tahu ya kalau cuma di film ya tugasnya dia apa. Nah kalau Pak Willy tugasnya apa? Tugas gue sih kayak ini loh, masih abu-abu sih gue nggak ngerti. Suruh kayak memori kunci apa gitu. Pak Willy, tunggu. Ini kita sambung-sambung nih kayak puzzle nih. Misalkan gue Pak Willy ketemu diri Pak Willy di kafe, betul? Itu juga udah satu misi loh. Misinya ketemu diri Pak Willy sendiri. cuma sekali doang, udah Iya, ke depannya meskipun udah sekali pun ada misinya. apa ya? Berarti kemungkinan dirinya Pak Willy itu yang mengirim Pak Willy. Ya, kalau enggak
nggak ada orang mau diketemuin sama dirinya sendiri kalau nggak secara tidak sengaja. Tapi yang kasih gua microchip USB memori semua tuh orang lain. Oh iya, ini orang lain, tapi semua perusahaan. yang setting, Saat iya, ini jadi dirinya Pak Willy mengirim Pak Willy dari masa lalu ketemu Pak Willy, dia di kafe. Saya rasa sih itu bukan cuma nongkrong di kafe, dia yang punya kafe. Dia butuh karyawan. Datang lah dari masa lalu. tapi itu sih cuma sekali doang sih. Yang gua lebih anehnya itu ya, gua kenapa disuruh kabur gitu, udah dapat microchip USB apa suruh cepet-cepet lari gitu. Supaya bisa dibawa ke dunia sekarang. Nah, tapi kan gagal. Iya gagal, gua Berarti ditantang. itu misinya. Tapi Pak Willy nggak tuntaskan misi time travel. Ingat, Caranya temen lewatin saya time travel itu punya misi. Kalau nggak bisa selesaikan misi akan di ban selama 5 kali gagal misi di ban. Di ban itu ya risiko paling rendah, tidak bisa time travel lagi. Oh di blok ya. Risiko paling sadis dikirim ke zaman dulu. Lama di situ. Oh mungkin Pak Willy jadi kaisar, tapi nggak mungkin kalau hukuman jadi kaisar. Mati dong gua di situ koma. Setengah half dead dong. Kayak koma gitu dong. Ada. Ya makanya kalau ada misi dipuntasi. Ya, cuman gue Saya kurang cari informasi Iya, sih gimana kurang. cara nyelesain misi. kurang gue harus cari mana ya. Pokoknya selalu gue dicegat, kalau nggak dicegat di reset aja, dibalik lagi. Kendaraan udah pada terbang belum? Oh iya udah Tesla Elon Musk punya. Jadi Elon Musk tuh salah satu leadernya di situ. Oh yang buat kendaraan terbang. Iya. Pak Willy yakin Pak Willy nggak di bandara, di jalanan, Gimana? tapi mobil pada terbang. Ini jadi begini loh, nah, susah dijelasin. Motor ada gak? Jadi pas ke situ, pas gue nyampe situ, Mike, gue ditanya sama tuh orang, lu BMW ada nggak? Udah ketahuan dong. Lo liatin mobilnya nih. Gila, itu mobilnya tuh gini, Mike. Jadi kita anti grafik, nggak sentuh tanah, anti grafik lah. Pakai ilmunya Newton kali ya. Mungkin. Jadi begini loh. Nah, cuman gua doang mimpi. Ada ibu-ibu pernah mimpi. Ibu-ibu pernah mimpi. Gua pernah ke Komsel kali. Dia pernah cerita. Ibu-ibu pernah lihat. Ini sih gua nggak ngomong. Nah, cuman ibu-ibu tuh. Dia pernah cerita yang lain juga. Ini mobil itu udah ke depan udah ada. Kalau lo nggak percaya lu cari di YouTube. Itu udah mulai dibikin. Lagi dikembangin namanya ini Elon Musk. Oh. Cuman masih prototype sih. Belum sampai. Tapi kalau yang di dunia depan Udah gila. Anjir. udah dipakai biasa aja lah ya. Udah di mana-mana. Jadi tuh lo mau meeting, Mike, lo mau meeting, gue lihat sendiri loh. Gue lihat orang apa bukan gini-gini, toto hologram. Jadi tuh ada satu orang, Mike, di situ duduk. Ada 3 orang lagi tuh. Gue lihat nih, kayaknya kalau kayak TV gitu, kacak gitu. Jadi dia pakai ini hologram. Jadi dari jarak jauh, hologram mas datang jauh kan. Dia pakai hologram tuh meeting sama itu orang. Bisnis. Nah di situ bisnisnya tuh ada properti, Bitcoin ada di situ. Cuman Mata uang dunia pakai Bitcoin. belum itu kayak Dix, jadi tuh udah nggak pakai mata uang fisik gitu. Jadi gue udah pakai handphone doang. Ingat pemirsa, kalau punya duit beli Bitcoin sekarang. Betul kan? Nanti dunia ke depan kata Pak Willy Bitcoin. semua pakai Bitcoin. Iya. Beli Tapi- Bitcoin, mau rugi mau untung beli dulu. Iya. Iya kan? Oh, iya. Soalnya mata uang ke depan tuh mereka tuh udah Iya, rupiah, dolar, yen, ya jadi satu mata uang. pound sterling nggak ada fisiknya lagi. Nggak ada Semua fisiknya. udah jadi Bitcoin ya. Oh, jadi bisnis semua tuh udah pakai Ya, berbahagialah kalian yang main kripto. cryptocurrency terus alternate coin gitu, altcoin. Saya rasa saya udah ketemu misinya Pak Willy. Pak Willy membawa informasi tentang Bitcoin ini. Inilah perubahan bagi Ini dunia. mungkin salah satunya. Iya. Jadi karena dalam cerita Pak Willy ini masuk YouTube, seluruh orang dunia yang sekarang megang duit cash pindahin ke Bitcoin semua ya. Nanti ATM nggak ada, ATM nggak ada. mesin nggak ada, mesin di bank udah nggak ada. Aduh, Jadi tuh dari handphone aja gitu, band handphone lu udah bank sendiri gitu. aduh kasihan ya bank-bank yang besar ya.
Wah, masa depan memang benar-benar mengerikan ya. Tapi itu masih lama, Mike. Oh, masih lama. 300 tahun itu masih lama, Mike. Berarti kalau beli Bitcoin sekarang nanti kayak mendadak. Mungkin. Ingat, ini tanggal 24 Desember. Kalian beli Bitcoin, satu Bitcoin Soalnya begini, Mike. tahun 2030 ya. Tahun 2030. 2030 hati-hati loh. 2030 itu bahaya loh, Pak. Kenapa? Manusia jadiin budak. Manusia dijadiin budak. Iya. Sama siapa? Sama ini, sama pemerintahan itu. Bukan pemerintah sih, jadi organisasi. Presiden apa udah nggak ada. Organisasi yang kuat kayak perusahaan apa gitu. Mereka ciptain teknologi untuk kontrol manusia. Jadi ya kalian jangan capek-capek lagi jadi caleg, presiden aja udah nggak ada, apalagi DPR atau lagi itu masa depannya udah nggak ada pemerintahan pokoknya. Hanya ada satu organisasi yang memerintah dunia. Kontrol. Jadi tuh cuma gua ngomong, ada orang Meksiko sampai ngomong. Itu dia bilang kejadian begitu. Berarti Makanan ini susah. tapi kan nanti pemilu di Amerika 5 tahun lagi masih ada? Apa berapa tahun lagi? Belum situ, Mas. Belum di situ. 2027 kan. Soalnya kan gua cuma lihat mall doang kan. Mall doang. Jadi itu udah dihantam aja di Berarti belakang. kalau jadi budak dikasih makan nggak? Iya, justru itu. Gue juga di situ antara dikasih makan tahu nggak. Soalnya tuh gini, Mike, yang orang Meksiko itu mungkin dia masuk ke multiverse, beda tahunnya sama tapi di multiverse. Jadi tuh dunia yang cabangnya banyak, versinya banyak. Yang gua pergi sih orang jadi budak. Jadi lu bikin ini motherboard transparan. Lu pernah lihat ya? Belum ada motherboard transparan. Cuman di situ sirkuitnya ada. Tengah-tengahnya ada mikro. Cuman anehnya nih, Mike, lu di situ tuh udah jadi taruh depan. Itu udah kayak mesin gitu. Ambil taruh di ini pokoknya di upgrade lagi gitu sama dia. Jadi kita tangannya Jadi dunia ke depan kebanyakan robot ya? Iya. Motherboard sih unik loh, jadi transparan. Enteng, gua nggak tahu tuh. Bahannya apa ya? Cuman itu sih gue megang sendiri, berasa itu tuh. Walaupun terus jadi kerja. Ada si Epran tau nggak? Ada kembaran dia juga. Epran asuransi. Di Buden. Itu ada deal. Gue udah anjir si Epran ngapain? Gue tanya dia langsung kayak ketakutan gitu. Baru keluar itu pemimpinnya, diktatornya. Masa pemimpinnya dia sih? Jadi koloninya dia gitu. Evan jadi pemimpin dunia. Efran. Jadi pemimpin dunia. Koloninya dia dia. Jadi aslinya tuh dia itu mungkin ya. Gua susah jelasin sih. Gue susah jelasin ya. Gua nggak tahu timeline dia tuh timeline itu apa gitu. Jelas sampai multiverse gua. Makanya kita kayak animator. Jadi itu kita suruh kerja nih dikasih makan. Ada orang kabur mungkin apa mau setengah mati. Kabur dari mana? Kabur dari budakan itu? Iya, budaknya kayak death camp, kayak kamp konsentrasi. Oh, Bahaya loh, gue liat ini sih ngeri. Sampai sekarang tuh diseret aja tuh mayatnya. Pokoknya disuruh kerja, itu gue liat tuh parah loh. Emang jadi sih si Efran yang lu kenal nanti di masa depan iya ada dua versi, satu dari cloningnya ya mungkin ya. jadi Soalnya- jahat. Jahat sih susah di ini sih ya mungkin ya. Tapi dia yang juga nggak kenalin lu ya? nggak kenalin gua nggak mau ke cloning nggak itu bisa jadi kan Nggak tahu. gua masih sih cloning itu DNA nya diambil gitu. Oke. Kira-kira kita udah paham ya di sini. Benar-benar luas ini time travel. susah Pembahasannya pun juga nggak bisa sebentar iya, gitu. iya, tapi sih itu tapi anehnya ini naik apa yang gue dikasih mikro ini apa microchip apa itu berasa naik Berasa ya? berasa gue di genggaman itu bahkan gue lari-lari pagi-pagi gue bangun tuh kayak capek banget kayak benar lari-lari gitu. Oh, Kan di sini ini kan pernah ditonjok kan diajar gitu sama ini. sama Berasa sih polisinya. sakit. Iya, polisinya pagi-pagi sakit. Kayak berasa didorong gitu kan, tonjok kan mundur kan. Ini sakit sih kayak bisa dari mana gitu, berasa gitu. Oke. Cuman nggak bercak nggak. Itu api. Coba tanya temen lu deh. Nah, Kalau nanti kalau- saya tanyain sama teman saya. Cuman
pengalaman Pak Willy ini lebih unik dari teman saya karena Pak Willy belum mencahin rumus. belum. Mm-mm. Itu masih random Nanti sih. coba minta bantuan Derry gimana cara mencahin rumusnya atau gimana. Saya pun kan bukan orang yang Tapi di lu- bidang itu, jadi tapi nggak lu- ngerti. Tapi lu percaya nggak ada time travel itu eksis? Tadinya saya nggak percaya, tapi sejak Pak Willy berbicara, saya sedikit percaya gitu loh. Makanya saya sedikit percaya dengan teorinya yang INE itu. INE, oh iya. Mm-mm. Energi, mass sama mass kan. Derry kayaknya lebih tahu lah. INE iya, energi, mass digabungin sama I bukan E. I. Oh, I sama dengan NE. itu kan energi. M, Hmm. MC itu kan. N Enggak, M sama dengan MC. itu kan yang MC kuadrat. Kalau I sama dengan NE, Energi. mm-mm. Sisanya gue nggak tahu. Nah, nanti Cair coba gitu. pecahin aja dulu. Itu lagi. Cuman ini loh gue bingungnya tuh temen lu pernah lihat Kim Jong Un. Mhm. Kim Jong Un di sikat lah gitu lah. Mm-mm. Itu beritanya sama yang gue lihat sama temen lu ya. Berarti lu udah ke masa itu juga ya? Cuman gue lihat di berita di tablet itu. Jadi tuh di bola ini lihat kan notifikasi kan. Gue mau ambil dong lihat tuh yang dikasih. Tapi pas gue lihat gini kan gue jelas itu Kim Jong Un tuh yang mau Udah nggak ada. di JFK gitu. Hmm. Cuman gue lihat tahunnya tuh 2040. 2040. 2040. Temen lu gimana? Tahun itu sama nggak? Belum tanya tahunnya. Nanti ditanyain. Gue rasa yang assassin itu tuh dari pas tanda juga. Ya, Kayaknya gue nggak, gue kayak JFK juga belum ketemu kan? belum. Belum ketemu kan? Gue yakin tanda JFK. Oke. Yakin Jadi banyak orang mau ngerubah alur waktu sih. oh iya. Banyak orang mau ngomong. Mereka soalnya ada yang nggak suka, makanya mereka dengan cara apapun lu ngerubah. Hmm. Berarti kalau saya sendiri bisa gak time travel menurut Pak Willy? Kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa. Soalnya dulu lu pernah bilang gini, Mek. Nanti emang sih, lu pernah bilang gini, nanti lu bakalan di apa tuh di mana? Di kayak di Arab Saudi apa tuh banyak apa tuh? Apa namanya? Banyak tuh? pasir kali. Pasir. Itu ada. Saudi emang banyak pasir. Jadi tuh di situ ada kayak ini kayak apa sih pemerintahan. Itu ada, Mek. Ada. Jadi tuh mereka tuh underground, nggak boleh tahu. Emang mereka sengaja tuh bikin di kayak di dalam pasir. Jadi orang kelihatan tuh rata, nggak ada apa-apa. Jadi ada kerajaan di bawah pasir. Oh bukan pemerintahan. Oh, pemerintahan di bawah organisasi pasir. sih. Ah. Atau organisasi. Itu organisasi kuat ya di situ. Oke. Ada. Ya. Untuk saat ini paling pertanyaan saya masih sebatas itu karena apa yang mau saya tanyain saya juga kurang begitu ahli nih. Tapi ya kita udah dapat dari Pak Willy ya seenggaknya tips-tips. Oh ya, tips untuk time travel dong untuk pemirsa. Saya bantu deh. konsentrasi. Pertama, nggak sadaran diri. Ya konsentrasi. Kedua, meditasi lah. naik kendaraan cepet-cepet. Ini kena cepat-cepat ya. Oh, oke. Jangan di ngebayoran kencang-kencang ujungnya ke dunia lain, bukan ke motifan. Itu logis. Iya. Kalau yang maksudnya kecepatannya itu jangan ada batas ya. Nggak ada batas ya. Kayak di sirkuit ya. Sirkuit balap sirkuit ya. khusus Karena kan sirkuit ya. muter doang. Ya, jangan di kemayoran itu lo kencang-kencang itu ujung ke dunia lain. apakah itu yang dinamakan speed force? Oh iya, speed force. Force ya. Bukan speed force yang di flash ya. Emang teorinya sih ada, cuman bukan speed force di flash. Ada. Saya nggak tahu film Flash, saya nggak pernah nonton. Iya, ada flash itu pakai speed force. Cuman teori Einstein itu bukan speed force, ada teori lain, tapi sebutan bukan speed force. Karena gua belum ketemu gitu teori dia. Pokoknya ada itu Einstein, Tesla juga sempat ngomong. Franklin Benjamin pernah ngomong. Terus Sun Tzu pernah ngomong. Siapa tuh orang-orang zaman dulu dah. Pokoknya yang astrologi sih yang ahli astrologi bisa lihat meskipun mereka belajar astrologi bisa lihat ke depan dikit
Makanya mereka bisa perang kan, bisa menang perang kan. Gitu. Jadi yang udah time travel tuh bawa informasi berharga ya. Berharga. Jadi gue pernah Jadi ketemu. berarti Pak Willy tugasnya ada yang diselesaikan loh. Karena Pak Willy udah ngasih tahu Bitcoin ke depannya Bitcoin ya satu. bakal jadi mata uang Ya, dunia. mata uang dunia itu. Jadi antara dua sih, digital yuan atau digital dolar atau euro. Waduh, mata uang di dunia untuk hati-hati kamu Rothschild. Ini. Nah, ini kenapa dia yang mata uang dia bakalan perang. Jadi untuk nentuin semua globalisasi pakai satu mata uang. Jadi ini berapa negara ini nggak mau, gue mau pakai dolar atau pakai yen. Ini perang ini, perang. Pokoknya organisasi sama organisasi antara Bitcoin, ya itu seremnya di situ. Mereka tuh menyatuin dunia sama satu currency. Cuma mereka nggak mau ngalah. Pakai duit ini. Gitu. Oke, saya kira cukup sampai di sini informasi berharganya dari time traveler kita, Pak Willy. Dia sudah membawa informasi penting. Nanti di dunia kedepannya akan perang karena mata uang, digital currency dengan Bitcoin ya. Oh ya, digital currency semua udah Bitcoin. Iya udah. Cuma udah Bitcoin. versinya gue nggak taw ya, kayak gimana. Ini informasi berharga. Mirip lah. Kalian mesti beli Bitcoin dari sekarang. Ini menurut Pak Willy karena apa yang dia lihat dunia masa depan pakai Bitcoin. Bitcoin sebutannya. Dan kalian jangan beli mobil Mercy, BMW, nanti nggak bakal terbang. Semuanya mobil akan terbang. Sini tabung duit kalian untuk beli mobil terbang. Terbang Ya, gue lihat sendiri sih 50 juta ya. Oh, mobil terbang 50 juta. 50 juta sih. 50 juta kredit mata uang mereka. Gue nggak tahu. Oh, nggak tahu nilainya berapa. Nilainya berapa gue nggak tahu. Itu gue lihat sendiri dan pasti sih ada orang beli, nggak apa. Gue ke factory-nya, jadi tuh ada mesin kayak 3D printer, jadi tuh dia bikin dalam 1 menit bisa jadi satu mobil. Udah jadi satu mobil Tesla. Udah mobil terbang dibikinnya 1 menit. Tuh, Satu Tesla. itu canggih Pakai banget. 3D printer. Lu udah 3D printer, Bahannya apa? Kertas. bukan besi. Oh, pakai 3D printer. Itu udah canggih banget kan. Gue nggak ngerti tuh itu 3D printer kayak gimana gitu. Merek pun gue ngasih lihat. Nah, nanti kalau ada kesempatan ke situ lagi cari tahu. Yang tahu ya. Yang gue juga pengen tahu sih gue nggak tahu. Cuman gue masalah begini, naik gue di situ tuh nggak boleh lama-lama. Kenapa? Takutnya gue banyak bacot kayak kemarin gitu ya. Nah itu boleh. Ujung-ujungnya gue dibungkem, dijebet lagi, di nilai lagi. Gue juga sampai kaget lah kalau mau ngomong gila itu. Mobil udah bukan dari terbang, terbang gitu. Jadi orang nyampe set. Ada bullet train tapi nggak di tanah. Itu kenceng banget itu. Jadi habis ini Shinkansen kalah dong. Iya kalah. Itu made in China ya. Beijing. China. Soalnya gue di situ di Beijing. Welcome to Beijing. Sampingnya di sini tulis Mass Enterprise. Itu mungkin ke depannya. Berarti China maju sekali ya. Beijing gitu. Gue sendiri. Oke. Kita harus berterima kasih nih dengan informasi berharga ini. Pokoknya kita ulang lagi, tidak sadarkan diri, main dengan kecepatan. Ada lagi ketiga atau ketiga? Satu lagi susah gue jelasin sih gue. Ya udah, satu lagi unknown. Ini pertanyaan. Ini kalian cari tahu sendiri. Pokoknya dua ini yang udah pasti. Tidak sadarkan diri dan setir kendaraan dengan cepat akan merubah waktu. Menurut Pak Willy. Lah, pengalaman busik dibagi nggak apa-apa kan? Ya boleh, tapi gue nggak tahu efek samping, gue nggak tanggung Oh jawab. iya, efek sampingnya nggak ditanggung jawab kata Pak Willy ya. Nggak tanggung jawab. Kalau saya kan hanya menceritakan apa yang Pak Willy lihat. Time travel itu nggak segampang Iya. semua orang mikir sih. Nggak semua orang bisa time travel, hanya orang-orang pilihan. Kalian kalau punya bakat seperti itu, kalian bisa komen di channelnya Pak Willy. Iya, sobat bro. Coba tuh time travel. Oke, sampai di sini aja. Edmund mau masuk. Nah ya, aku mau masuk ya. Ayo. Edmund, masuk, Man. Masuk. Nah, masuk. Oh, Lu kan ini ya apa? Iya.
Will, menurut lo Hotman Paris itu time travel juga nggak? Soalnya dia kan punya mobil Lamborghini kan, Lamborghini kan banyak kan. Terus lu bilang kan kalau mobil jalannya cepat itu bisa ke masa depan juga kayak Valentino Rossi gitu. Gue nggak tahu deh. Tadi lu bilang kalau Enggak, pembalap itu kadang mereka bisa ke iya. masa depan. Berarti Hotman ada kemungkinan kalau Hotman Paris itu penata jadi time travel juga, nggak tahu. Soalnya yang gue lihat sih di laboratorium maksudnya. Dia kan ngetes uji cobanya ngatasin sama di sirkuit. Tapi ada kemungkinan kan kalau orang yang punya Lamborghini Nggak harus Lamborghini sih. ya atau program mobil sport gitu. Mobil sport. Jadi tuh kita tuh Ada kemungkinan kan? Oke. ada sih. Jadi begitulah saudara-saudara. Ada kemungkinan Dr. Hotman Paris Hutapea adalah seorang time traveler. Benarkah itu? Kita tanyakan besok kepada beliau di Kopi Johnny. Salam sobat bro. Yo 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 yo. Oke.